Nama sih berlebihan. Dan saya pakai. Gila kan? Oke, kita lanjut ya Ustaz. Mangga. Oke, lanjut monggo. Berkesan berlebihan. Ada Apa yang membuat Anda memutuskan mondok dan jadi santri? Ini pertanyaan klise yang memang perlu dimunculkan kembali ya, agar gairah mondok para pemuda-pemuda saat ini kembali bergairah. Timbul kembali. Ya. Jadi kenapa saya ini mondok? Jawabannya ya sama seperti mereka-mereka yang ada di luar sana. Gimana Ustaz? Jadi waktu kecil itu kita tidak pernah berpikir akan mondok, akan mengikuti kajian-kajian yang langsung dibimbing oleh seorang guru selama sehari 5 kali. Wah, itu jarang sekali ya. Ya, dan itu tidak akan pernah didapati di sebuah lembaga pendidikan selain di pesantren. Pastinya. Ya. Jadi menurut saya pesantren ini merupakan sebuah tempat pendidikan bak kita hidup di kota Madinah dan Mekah yang langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau alasan saya dulu, kenapa saya memutuskan untuk mondok? Sebenarnya tidak ada keinginan untuk menjadi orang yang alim, pintar agama, pintar ceramah, tidak. Ya. Karena kan dulu di daerah saya itu daerah tropis, yang sangat panas sekali. Dan setiap harinya desa saya itu pasti mainnya kadang-kadang layang-layang gitu. Dan saya itu di desa Tibulu, Ustaz. Kenapa? Karena saya hitam dekil. sebenarnya sampai sekarang pun tetap hitam dan dekil gitu. Dulu saya memutuskan untuk saya mondok ya karena tujuan saya biar saya tidak keluaran dan putih. Aneh banget gitu. Kalau ditanya sama orang mau mondok berapa tahun, mondoknya maunya 3 tahun. 3 tahun itu cukup memutihkan diri, kata saya itu seperti itu sekarang gitu. Ternyata malah ketagihan di dalam pondok sampai 12 tahun. Ternyata spekulasi orang yang menganggap bahwasanya mondok itu menderitakan anak itu salah gitu. Betul. Ya. Kalau ada anak yang tidak kerasan di pondok, itu berarti ada yang salah. Mungkin dia tidak kuat dengan pelajarannya, Ya, bisa jadi. atau dia ada konflik sama temennya. Bisa gitu. jadi. Mungkin juga karena ada faktor sulitnya beradaptasi dengan lingkungan. Ya karena lingkungan itu harus dicari lingkungannya. Ya. Lanjut Ustaz. Oke, lanjut ke saya, bagian saya nih. Coba deskripsikan tentang iman. Iman itu adalah salah satu yang ada di dalam hati. Kalau kita berbicara tentang iman manusia itu samalah sifatnya dengan selalu berbolak-balik. Karena iman itu konsepnya di dalam Jauharatul Tauhid ada 3. Yang pertama al-imanu yazidu wa yazidu wa la yanqus. Gitu Ustaz. Iman yang selalu bertambah dan tidak berkurang seperti imannya para nabi, rasul. Terus yang kedua iman la yazidu wa la yanqus, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Itu imannya malaikat. Terus ada iman yang selalu yazidu wa yanqus, tambah, kadang berkurang. Ya kita ini. Ya, betul. Ya kalau kita berbicara harus mendeskripsikan iman itu seperti apa, nah itu bisa kalau saya. Tidak bisa mengatakan sesuatu iman itu seperti apa, karena tidak ada teori yang saklek mengatakan iman manusia dan bukan nabi, rasul atau malaikat itu seperti apa. Yang pastinya iman itu kita percaya kepada Allah, kepada Nabi gitu. Kalau menurut Ustaz bagaimana? Saya teringat sebuah definisi yang ada di beberapa kitab. Di sana disebutkan bahwasanya iman ini adalah antu'mina billahi wa tusaddiqa wa ta'taqid. Oh gitu. Jadi keimanan ini mengandung 3 unsur. Yang pertama Antu'mina. Dia pertama harus percaya. ya. Percaya di sini pemaknaannya bukan bersifat kepercayaan, bukan.
berbeda antara antara iman dan percaya dan kepercayaan itu berbeda, sangat berbeda. Ya, kalau kepercayaan ini bersifat asumsi yang telah menjadi budaya, kemudian ini dibentuk sebuah konsep dan ini mengalir dalam pikiran mereka. Sedangkan Islam, iman itu kan tidak seperti itu. Ya. Mungkin kepercayaan itu seperti culture, budaya ya. Budaya itu kan seperti kita sebagai turunan nenek moyang kita itu kayak didoktrin. Iya. Untuk percaya hal mistis seperti ada hantu di sana. Iya, seperti itu kepercayaan. Berbeda kan, jauh sangat berbeda dengan iman yang kita sebutkan sekarang. Yes. Seru. Lanjut. Terus selain percaya kita kan harus wa tusaddiqah. Bagaimana? Nah, kata tusaddiqah ini saya mencari di dalam bahasa Indonesia yang semakna lah, setidaknya ada persamaan makna di sana. Kami sulit menemukannya wa tusaddiqah ini. Karena berbicara tentang hati mungkin. Bukan. Tapi lebih kepada bahasa yang pas untuk makna tusaddiqah. Kecuali dengan bahasa Madura itu boleh. Wah, ya, karena memang kita kaji Madura. Ya. Jadi kalau tusaddiqah, guru-guru kita ini kan mengatakan ngestoaki. Ya. Cinta. Jadi estoh ini adalah sebuah panggilan hati di mana seseorang meyakini sesuatu tanpa ada paksaan, tanpa ada keraguan di sana, tanpa ada dorongan unsur yang bersifat duniawi. Jadi iman itu sangat unik ya. Makanya iman ini berada di tingkat tertinggi setelah orang-orang beriman. Iya. Ini luar biasa orang beriman. Ya. Setelah itu Wa ta'taqidan. itikad. Nah, itikad ini apa ya? Unik memang bahasa Arabnya. Memang benar sekali kata-kata ulama. Saya pernah membaca di sebuah literasi, ulama mengatakan bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa ilahiyah. Ya. Bahasa ilahiyah yang dimana di bahasa Arab ini banyak sekali yang tidak bisa dialih bahasakan ke bahasa lain. Ya. Kadang kalau kita mengalih bahasakan itu dari Arab ke Indonesia itu kadang sulit. Ya betul. Enggak nyambung. Kita tahu kan bahwasanya bahasa Arab ini merupakan satu-satunya bahasa yang paling banyak kosakata. Yakni terdiri dari 12 juta sih. Coba bayangkan. Mau diterjemahkan ke bahasa mana itu, sedangkan bahasa-bahasa lain hanya sebatas 2 juta, 5 juta. Jadi tidak ada ungkapan yang pas dalam setiap pemaknaan bahasa Arab kecuali dengan bahasa Arab itu sendiri. Iya. Terdiri dari 12 juta sih. Coba bayangkan. Mau diterjemahkan ke bahasa mana itu, sedangkan bahasa-bahasa lain hanya sebatas 2 juta, 5 juta. Jadi tidak ada ungkapan yang pas dalam setiap pemaknaan bahasa Arab kecuali dengan bahasa Arab itu sendiri. Iya. Silakan Ustaz, kita lanjut ya. Monggo. Silakan. Ya. Bagaimana cara memprediksikan santri yang bisa jadi imam yang baik di masyarakat? Bagi saya ini adalah hal yang sederhana sebenarnya. Jadi bagi saya santri yang baik itu manakala dia taat sepenuhnya kepada seorang guru. Itu saja. Ada nggak Ustaz yang seperti ini? Santri yang taat kepada guru, tapi tidak taat kepada Allah Tuhan kita. Maksud saya sholatnya bolong-bolong atau tidak berzakat. Tidak ada. Kenapa? Sebab begini. Jadi yang dimaksud taat kepada seorang guru, dia akan menempatkan guru di posisi teratas di antara posisi-posisi yang lain. Soalnya seperti ini kan, kadang ada orang yang memang beling ya. Kalau bahasa Maduranya melang. Iya, oke. Ya. Tapi ketika dia dipanggil gurunya, dia kayak hamba sahaya yang di hadapan rajanya. Kalau yang seperti itu bagaimana?
Jadi taat kepada seorang guru ini bukan ketika dia dipanggil langsung menyambut sambutan apa yang Tadi bukan seperti itu. Jadi ketaatan kepada seorang guru ini lebih kepada saat santri tersebut dalam keadaan al-hadir wal ghaib. Tidak ada guru, ada guru. Ya. Jadi guru memang diposisikan yang terdepan, yang di atas memang. terdepan nanti pastinya seorang guru akan menyuruh santrinya dengan hal-hal yang baik. Ya, Ya. betul. Kecuali kasus-kasus yang kemarin yang sudah tersebar, Ya. ada seorang guru yang menghamili santrinya, itu menurut saya bukan guru kalau seperti itu. tidak patut disebut. Saya berpikir begini, anak saya. Jadi seorang murid ini ya, dia akan menjadi santri yang baik dan kemudian akan menjadi imam baik di masyarakat, manakala ia menempatkan guru di tempat yang paling tertinggi di hati kita. Sehingga ketika dia menempatkan guru di hati kita di tempat yang paling tertinggi, maka dia akan memiliki ruh-ruh guru. Ya, Bagaimana mungkin dia akan melakukan sesuatu yang bertabrakan atau bertentangan dengan seorang guru sedangkan ruhnya dia ada seorang guru? apakah ada tolak ukur untuk seseorang menjadi imam yang baik? Untuk ke sana kita tidak perlu sebenarnya, kita tidak perlu ke sana. Jadi tolak ukurnya untuk menjadi imam baik ini seorang santri yang jelas dia harus bisa menerapkan apa yang telah menjadi manhaj seorang guru. Itu saja. Manhaj seorang guru itu memang penting. Ya. Tapi kan ada seorang santri yang dia keluar dari manhaj gurunya, Ya. dari kebiasaan gurunya. Ya. Apakah itu tidak dinamakan taat kepada guru? Namun Ya. keluar dari manhaj itu tetap melakukan hal yang baik. Ya. Betul. Gimana? Apakah dia termasuk tidak taat? Barangkali begini ya. Jadi kita untuk melihat dari sisi dohirnya saja, seorang melihat dohir seorang murid bahwa yang dikatakan taat dan tidak keluar dari mana apa nih? Tahu kan ya kamera. Jadi menurut saya Detik. Jadi menurut saya seorang santri yang keluar dari manhaj guru ya, selama manhaj tersebut ya masih ada sisi kesamaan meskipun berbeda namun ada banyak sisi yang sama gitu. Maka saya rasa tidak begitu dianggap keluar dari manhaj seorang guru. Karena kan seperti ini kadang seorang santri mungkin ingin menambah wawasan dari luar gitu kan. Betul. Oke. Itu kan tidak dianggap keluar dari manhaj. Betul sekali, betul. Saya kira guru kita pun tidak akan menganggap kita keluar dari manhaj seorang guru. Kenapa? Yes. Karena kita tahu sendiri guru kita, ya, rahimahullah taala, beliau yang sangat luas sekali pemahamannya terhadap orang-orang ini. Hampir tidak bisa dikatakan oleh Subhanallah. ya, sangat luas sekali. mungkin kalau bisa dikatakan pantas ya kita bermanhaj kepada beliau sebagai guru karena melihat beliau yang begitu subhanallah. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut Ustaz. Pertanyaan untuk saya. Pasti kalau pertanyaan untuk saya pertanyaannya konyol. Ini tim, Ya. ini tim gimana ini? Coba kok penasaran ya? Monggo silakan dibaca. Apa kesan terbaik ketika nyantri? Kesan terbaik saya ketika nyantri, kesan terbaik di ketika nyantri itu menurut saya adalah kebersamaan,
karena nyantri itu sangat sesuatu yang tidak akan pernah didapat di luar. Betul. Iya. Hal makan bersama, nyuci baju sendiri, saling tolong menolong, kesan-kesan hal seperti itu sangat berkesan dan tidak akan pernah dilupakan, karena dengan hal-hal seperti itu kita konflik dengan teman, kita ketemu orang yang baik, kita ketemu orang yang baik, orang yang bisa menolong kita, support sistem kita juga ada gitu kan. Itu yang sangat berkesan sih menurut saya. Iya. Karena kekonyolan-kekonyolan yang biasa dilakukan di pesantren itu hal-hal yang sangat berkesan. Oke. Dan Jauh. tidak ada yang tidak akan pernah tergantikan. Momen-momen tersebut kita akan pernah tergantikan kapanpun dan dimanapun. Betul. Kalau saya ditanya kangen nyantri nggak, pasti kangen. Kenapa berhenti? Ya mungkin karena keadaan, ya karena keadaan sudah expired. Betul. Sudah expired, keadaan sudah expired sehingga membuat kita harus keluar dari pondok pesantren. Karena terjadinya inflasi deflasi. Ya, saya di awal kan saya awal mondok itu tahun 2006 dan saya bayangkan, alhamdulillah sampai saat ini saya tetap menjadi pondok. Ya. Dan santri-santri sekarang itu saya lihat mereka lahir di tahun 2006, 2008. Bukan berarti saya sudah tua, saya harus keluar, tidak. Karena memang keadaan di rumah mengharuskan saya untuk keluar. Oke. Seperti itu. Karena kalau kita mengacu kepada makalah yang mengatakan mencari ilmu itu dari dari ketika kita lahir ke dunia sampai ke liang lahat, itu tidak ada batasannya. Dan menurut saya mencari ilmu itu untuk saya saat ini tidak hanya di pesantren saja, tapi di luar juga saya bisa mendapatkan ilmu yang gitu berharga. Cuman kalau kita berbicara tentang di pesantren itu manfaatnya sangat besar. Bukan hanya tentang ilmu agama, ilmu sosial, ilmu politik pun juga ada di sana. Kita belajar sosial, belajar politik ada di sana. Kalau menurut Ustaz bagaimana? Kesan apa? Jadi setiap momen di pondok pesantren itu semuanya berkesan menurut saya. Mulai dari bercengkrama dengan beberapa teman, keseharian mulai memasak bersama dengan teman, ya. Rebutan kompor. Jadi itu sesuatu yang terjadi hanya sekali menurut saya, dan itu hanya di pesantren. Terus beko. Ingat ya ketika dulu kita kan waktu itu kan mondoknya masih bukan pakai kompor gas, pakai minyak gas. Iya. Dan yang paling berkesan bagi saya, yang sangat berkesan dan memang tidak akan pernah terbandingkan kesan-kesan ini apa? Metode cara mengajarnya pesantren ini. Iya. Jadi dididik sehari 5 kali langsung mengaji kepada seorang guru, dan ini merupakan satu-satunya yang menurut saya ajaran Nabawiyah, di mana seorang pembimbing langsung mengajar seseorang yang dibimbing secara kontinu. Betul. Dan ilmu memang ada di sana sudah. Ya, belajar itu memang harus kontinu. Ya. Terus menerus dan saling berurutan. Kalau kita hanya belajar, makanya kita mau belajar nahu, kita tidak akan bisa dikatakan ahli nahu dan bisa baca kitab, bisa nahu kalau hanya belajarnya satu minggu 2 kali, atau 2 minggu sekali. Itu sangat tidak memungkinkan. Kalau itu memang ilmu agama itu harus belajar di pondok pesantren dan kontinu. Cukup ya. Pertanyaan selanjutnya saya harus materi. Kitab favorit. Kitab favorit, semua kitab favorit. Iya. Kalau ke saya itu semua kitab favorit. Tapi yang lebih favorit adalah kitab karangan Imam Al-Ghazali. Iya.
Senyawa. Karena apa, saya itu sangat suka dari kalangan semua kalangan Al-Ghazali itu saya suka banget. Dan karena ngefansnya saya sama Imam Al-Ghazali, Ya. Facebook saya namanya Ali Al-Ghazali, Iya, betul. Instagram pun Ali Al-Ghazali, Ya. sampai channel YouTube yang kemarin itu Ali Al-Ghazali. Dan kalau saya tahu skripsi saya pun Ya. membahas tentang kitab Imam Al-Ghazali. Jadi menurut saya nanti ketika Ustadz Ali menikah, jadi memberi anak dengan nama Hamid. Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, jadi nanti Ustadz Ali akan mendapat kuliah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau Abu Hamid sih mending ya, Ya. agak bagus. Tapi kalau di Madura itu diplesetkan menjadi Pan Hamid. Sangat konyol banget. Oke. Ya, tapi kekonyolan di Madura ini memang Banyak. ya. tapi meskipun itu kekonyolan, tapi mengandung makna sunnah di sana. Ya. Dan memang kita tahu kuliah itu disunahkan memang. Jadi penyebutan Pak Ghazali atau Pak Hamid punya anak namanya Indra, Pak Indra, itu secara tidak langsung mereka telah mengamalkan sunnah. Memakan semua. Yang sampai-sampai Imam Nawawi yang tidak punya putra sekalipun, beliau memberi kuliah kepada Pada dirinya dirinya sendiri. ya, untuk mengikuti sunnah. Oh ya. Oke, kalau sekarang apa? Kita favoritnya. Kita favorit untuk saya pribadi sama sebenarnya Al-Ghazali. Namun jadi menurut saya Al-Ghazali ini merupakan ulama yang sulit tergantikan. Kenapa? Beliau saya beralasan kenapa sangat mencintai karya Imam Ghazali. Semua karya-karya Imam Ghazali tanpa terkecuali. Karena beliau ini merupakan salah satu ulama yang paling kuat dalam memberi pandangan-pandangan tentang dalil melalui rasional beliau. Ya, itu sangat. Jadi analisa dan perbandingan beliau ini terhadap teks-teks syariah ini mampu menggugah seseorang untuk berpikir gitu. Ya. Dan itu menarik kita kepada sebuah ayat, afala taqilun. Afala Tafakkaru. Ya, betul sekali. Ya. Anu sih, kalau dari saya sendiri, Imam Ghazali itu ketika mendeskripsikan sebuah masalah itu detail. Ya, betul. Meskipun kadang banyak ulama-ulama yang menghujat Imam Ghazali Betul. sebagai ulama yang tidak mengerti akan Ilmu hadis. gitu kan. Tapi kita tidak boleh memandang kepada situnya. Hasil karya beliau, pemikiran beliau itu sangat bagus. Ya, betul. Coba sebutkan dua kitab karya Ghazali. Yang paling saya sukai. Ya. Yang paling saya sukai Tuhfatul Falasifah. Terus Al-Munqidh min ad-Dhalal. ada lagi? Sudah? Ya. Iya. Boleh lah, karena ia memang menjadi konsumsi sehari-hari. Ya, karena itu adalah penjelasan kehidupan yang Betul. harus kita buat kaca, buat pedoman. Betul. Pedoman hidup Isya'uluddin. Tapi untuk ke ranah logika, saya lebih tergugah, lebih terjaga akal saya ini kepada dua kitab tersebut. Ya, banyak sih karangan-karangannya seperti yang tahu Ayyuhal Wala. Iya. Ayyuhal Wala. Dari sini dia nyaman ya. Ayo, Santai ayo. kita ya, Bang. Terus Kita paham dulu. apa? Banyak sih contoh-contoh Ya. karangannya seperti Ayyuhal Wala. Apa lagi? Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Minhajul Abidin. Banyak sekali karangan beliau. Sekitar ada 72. Di situ ada loh Ustaz yang di apa? Salah satu ulama dari Bani Alawi yang mengarang sebuah kitab yang bernama Kitab. Di situ disebutkan semua karya-karya Imam Ghazali. Kurang lebihnya lebih dari 72. Nama kitabnya itu kitab Al-Imla. Alhamdulillah. Ya, Al-Imla. Oke lanjut ya. Oke. Sekarang giliran jangan. Saya lagi. Ya, tadi kan saya. Kita Oke. Pelajaran yang paling disukai ketika mondok.
Jadi kalau di pondok ini memang kan basicnya di sana adalah ilmu alat. Ya. Yang ilmu alat di mana memang yang dikedepankan adalah ilmu nahwu sharaf. Jadi ketika ditanya apa yang paling sukai, ya itu memang Dua-duanya. memang. Gak satu, gak dua. Enggak, karena bagi saya kedua ilmu ini jika dikesampingkan salah satunya maka dia akan cemburu. Ya. Jadi memang seperti itu, kenyataannya ya. Ya. Nah, kalau kita hanya condong kepada nahwu, sholat tidak Ya. bisa, maka tidak bisa diterapkan di dalam Ya. kerja kita. Jadi posisi saya ini sebenarnya diposisikan seorang anak ya, sama menjadi saudara. Kenapa? Bayangkan, saya disuruh memilih antara bapak dan ayah. Mau pilih bagaimana saya? Bapak dan ibu. Iya. Ya, bapak dan ibu. Maka di sana akan terjadi kecemburuan batiniah. Iya. Kalau disuruh pilih antara nahwu dan sorof, pasti hal tersebut membuat kita dilema. Iya, Karena tidak iya. bisa dipisahkan kedua hal tersebut. Seperti syair-syairan yang biasa sudah ada di pondok Ustaz. Ilman nawi ma'af Betul. sorfi innahuma aslal ulumi falatan sauma. Saya ketika mendengar syair ini ingin sekali berdiri. Kenapa? Karena syair-syair ini membuat saya semangat. Ya. Berkobar lagi seperti pejuang-pejuang 45. Ya, ketika dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Karena Iya. itu adalah Panggilan dari seorang guru sebenarnya. Bahwa ilman nabi panggilan seorang guru. lagu wajib kan di pondok Iya, itu. betul. Iya, kayak semacam ya memang lagu wajib. Lagu itu selalu dibaca ketika kita mau belajar atau kita selesai belajar, kita selesai ngaji pasti dibaca itu. Dan kalau kita baru masuk pondok pasti diajari seperti itu. Itulah uniknya pondok kita. Emang kita sudah di mana? Emang kita pondok di mana? Iya.